Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Teladan dari Musa. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Keluaran 34 ayat 29. Kita ingat pengalaman Musa bahwa setelah ia bertemu dengan Tuhan, maka wajahnya begitu bersinar sehingga orang merasa silau untuk melihatnya. Ini merupakan satu pelajaran yang penting bagi kita semua. Orang yang bersekutu dengan Tuhan itu mempunyai wajah yang berbeda sehingga orang dapat melihat bahwa ia telah bersama dengan Tuhan. Musa merupakan satu teladan yang penting untuk Anda dan saya. Ia telah dipilih Tuhan untuk berhadapan dengan Tuhan mewakili bangsa Israel. Musa telah diutus untuk menyatakan kehendak Allah kepada bangsa Israel. Demikian juga dengan kita semua sebagai umat pilihan Tuhan. Telah ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang lain mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Jelaslah kita mempunyai peranan yang sama seperti yang dibuat Musa. Kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan sesuai dengan gambaran Allah, Bapa kita yang di surga. Kita mendapatkan suatu tanggung jawab seperti yang diberikan kepada Musa, yaitu untuk menyampaikan kehendak Allah kepada sesama manusia. Untuk itu sama seperti Musa yang berhubungan dengan Allah Bapa, maka kita juga haruslah selalu bersekutu dengan Allah Bapa. Setelah itu kita harus menyampaikan kasih karunia-Nya, kuasanya dan kebaikannya kepada orang lain. Pengalaman Musa di dalam Keluaran 34 dapat berlaku juga untuk kita masing-masing. Bila kita bertemu dengan Tuhan, maka kita dapat mendengar firman-Nya, belajar dari kebesaran kasih-Nya dan rencananya yang agung bagi keselamatan manusia. Dengan mengenal kehidupan Yesus, kita dapat melihat kehidupannya yang tidak mementingkan diri, kerendahan hatinya, sehingga rela berkorban demi keselamatan kita. Lebih kita mengenalnya, maka kita akan lebih memantulkan tabiatnya. Kita akan memancarkan sinar dari kasih tersebut kepada orang lain. Orang akan melihat kehidupan kita yang bersinar itu, sebab kita telah bersama dengan Tuhan. Kiranya cahaya kasih karunia Tuhan akan terus bersinar dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.